Bismillah, kita sekarang masuk ke seorang sufi besar. Asalnya dari Balkh. Kalau di tulisannya Balkhi. Daerah Afghanistan. Dari sekitar awal abad 13. Jalaluddin Rumi ini lahirnya 1207 dan nanti meninggalnya tahun 1273. Sufi Jalaluddin Rumi ini terkenal tidak hanya di dunia Islam. Orang Barat juga banyak yang jatuh cinta sama Jalaluddin Rumi. Dulu tahun 2007, waktu PBB 2007 800 tahun peringatannya Rumi, itu UNESCO PBB mencanangkan tahun 2007 adalah tahun Jalaluddin Rumi. Jadi orang Barat aja banyak yang jatuh cinta, padahal kita banyak yang tidak kenal sama Jalaluddin Rumi. Jangan-jangan orang luar lebih mengapresiasi. Dan sejauh yang saya tahu, muka kita umat Islam itu banyak diselamatkan oleh beliau-beliau ini. Stigma-stigma negatif Islam yang teroris, Islam yang ngamuan, itu menjawabnya mudah karena ada orang-orang seperti Jalaluddin Rumi ini. Jadi kalau ada yang ngomong, oh Islam itu ngamuan, oh enggak, coba dilihat Rumi itu. Kebetulan nama ini diakui. Bahkan Paus Yohanes ke-23 itu menghormati Rumi. Dia bilang, kalau di hadapan Rumi saya harus tunduk dan patuh. Itu mereka. Dan jangan lagi tokoh-tokoh Muslim seperti Iqbal, termasuk juga tokoh Hindu seperti Gandhi, itu idolanya juga Rumi. Di masjid ini juga Rumi kan kita kaji bareng Cak Kus. Ya, semoga, makanya kok lama sekali ya ngaji filsafat ndak ngangkat-ngangkat Rumi. Loh, tiap sekian minggu kalian kan sudah ketemu Rumi. Cuma karena banyak yang minta, ya sudahlah saya angkat di filsafat cintanya. Sebenarnya banyak gagasan-gagasan original dari Rumi, cuma malam ini kita ngomong cintanya saja. Rumi ini ayahnya sendiri itu seorang wali, seorang ulama. Gelarnya Sultanul Ulama. Namanya Syekh Bahauddin Walad. Aslinya dari Balkh, Afghanistan. Afghanistan zaman dulu itu kan masuk wilayahnya Persia. Cuma waktu Rumi umur 3 tahun, Syekh Bahauddin Walad dan keluarga ini pindah ke Konya. Konya itu di satu daerah namanya Rum. Konya ini masih, kalau hari ini, wilayah Turki. Makanya karena tinggalnya di daerah Rum, gelarnya, panggilannya Rumi. Asalnya dari Rum. Nama aslinya Jalaluddin. Nanti Jalaluddin Rumi ini sejak kecil sudah pintar. Bahkan begitu masuk ke Konya, beberapa tahun saat dia umur 7-8 tahun, sama ayahnya diajak sowan ke wali besar saat itu, Fariduddin Attor. Begitu Fariduddin Attor sama Rumi melihat Rumi ini saat itu berdiri di belakang ayahnya. Katanya Attor, lihatlah, lautan sedang datang, dan di belakang lautan itu ada samudra. Jadi sufi dan wali itu biasanya lebih ngerti siapa ya jadi siapa. Dan ramalannya Fariduddin Attor benar bahwa Rumi ini nanti melebihi ayahnya jauh. Setelah ayahnya meninggal, nanti Rumilah yang menggantikan ayahnya. Kalau zaman sekarang mungkin di pondoknya santrinya banyak, 4.000-an lebih.
Sehingga dikenallah nanti Rumi dengan gelar Maulana. Maulana Rumi, tuan kami, tuannya orang Rum. Itu karena kepinterannya seorang Rumi. Jadi dia profesor pinter zaman itu. Meskipun nanti ada titik balik kehidupannya yang membuat dia jadi tidak sekedar orang pinter, tapi jadi orang sufi besar. Yang bikin titik balik ini nanti ketika dia bertemu gurunya, namanya Syamsut Tabriz, Syamsuddin At-Tabrizi. Ini sufi misterius yang kemarin waktu kita ngaji Sunan Kalijogo kan, waktu Sunan Kalijogo mau naik haji ke Mekah terus transit di Malaya, di Pulau Upih itu nunggu kapal, bergurulah Sunan Kalijogo pada seorang wali yang namanya Syamsut Tabriz. Kalau di Serat Jawa namanya Syekh Sutabrid. Syekh Sutabrid ini dimungkinkan ya wali pengembara Syamsut Tabriz ini, meskipun ada beberapa kritik termasuk ndak sinkron tahunnya, tapi bisa jadi juga. Nah, itu Rumi jatuh cinta luar biasa sama gurunya.